Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, teman-teman, dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Ade Manun. Saya adalah mahasiswa Magister Psikologi di Universitas Semarang. Yang pada kesempatan kali ini, saya mengajak pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya untuk bersama-sama membantu saya dalam penelitian terkait dengan diagnosis kompetensi hitung dasar intuitif di kalangan mahasiswa. Bagaimana caranya dan apa maksud dan tujuannya? Baiklah, saya ingin jelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan riset kami untuk pemetaan kompetensi hitung dasar intuitif. Sebelumnya saya jelaskan sedikit apa itu kompetensi dasar. Kompetensi hitung dasar intuitif adalah sebuah kemampuan keterampilan seseorang dalam mengoperasikan hitung dasar secara intuitif. Apa itu hitung dasar? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hitung dasar adalah hitung dasar aritmatika. Yang seperti apa itu? Ya, Bapak Ibu tentu sudah tahu, hitung dasar ini penjumlahan, tambah, kurang, kali, bagi. Ternyata penelitian dari Pusat Pengembangan Matematika Detik tahun 2017 didapatkan data bahwa 95% siswa SD mengalami inkompetensi hitung dasar intuitif, atau dalam bahasa lain disebut dengan gagap hitung. Bukan berarti mereka tidak bisa menghitung, mereka bisa menghitung, tapi kecepatannya kurang dari 30 OPM. Atau mengerjakan soal satu operasi itu lebih dari 2 detik. Apa efeknya ketika seseorang tidak menguasai hitung dasar intuitif ini? Maka akan kesulitan dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang berbau numerasi. Sebagaimana kita ketahui, keterampilan literasi dan numerasi sangatlah dibutuhkan bagi pelajar zaman now. Karena kita butuh high order thinking. Ya. Kompetensi hitung dasar intuitif terkuat setelah Matematika Detik menelurkan TOSM. TOSM adalah perangkat yang digunakan untuk mendiagnosis sekaligus menterapi kemampuan hitung dasar intuitif ini. Ya, kita nanti mau melihat apakah ada korelasi positif antara bertambahnya jenjang pendidikan dengan ketuntasan kompetensi hitung dasar intuitif ini. Tahun 2020 kami pernah melakukan satu penelitian di salah satu Universitas Negeri di Semarang sini, bahwasanya mahasiswa akhir pun, ya nanti saya akan tampilkan datanya di video yang lain, mahasiswa tingkat akhir rata-ratanya ya ketika itu jumlah populasi yang kita teliti adalah 79 mahasiswa, rata-ratanya inkompetensi, rata-ratanya mereka gagap hitung. Tapi berita baiknya, setelah kami lakukan intervensi selama kurang lebih 1 bulan atau 21 hari lebih, kemampuan kompetensi hitung dasar intuitif para mahasiswa meningkat. Rata-ratanya yang awalnya inkompetensi menjadi kompetensi. Tujuan yang kedua dalam melakukan riset ini adalah bagaimana kita membuka cakrawala dan menggugah kesadaran literasi dan numerasi. Karena apa? Tahun 2018 kemarin, Indonesia berada pada peringkat 6 dari 78, peringkat ke-6 dari bawah. Ya, dari 78 negara yang mengikuti PISA, Program for Student International Student Assessment, yang mana di sana dilihat keterampilan pelajar 78 negara ini dari segi
numerasinya, dari segi bahasanya, dan dari segi kemampuan sainsnya. Indonesia, mohon maaf, masih berada pada peringkat yang bawah. Jauh dibandingkan dengan Thailand, jauh dibandingkan dengan Vietnam, apalagi kalau dibandingkan dengan Singapura. Kemudian, maksud yang ketiga adalah menawarkan solusi untuk mengasah intuisi, sehingga daya kreativitas pelajar mahasiswa itu meningkat. Kita tahu bahwa yang dibutuhkan mereka adalah bagaimana bisa belajar caranya belajar. Belajar cara belajar, learn how to learn, learning how to learn. Ya, meta learning penting sekali karena apa? Karena lautan informasi begitu banyak di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen sekarang perlu juga membekali bagaimana mereka punya kesadaran untuk bisa belajar bagaimana caranya belajar. Ini sangat penting sekali sehingga informasi itu relevan nantinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan riset ini mudah-mudahan membuka cakrawala para pelajar dan mahasiswa. Ada satu hal yang perlu diperjuangkan, ada satu hal yang perlu ditingkatkan. Meskipun ini remeh, meskipun ini mudah, tapi ternyata ketika ini tidak diasah, maka ini akan menjadi hambatan tersendiri. Apa itu? Tentu saja kompetensi hitung dasar intuitif. Baik, ini maksud dan tujuannya. Bagaimana tata laksananya? Caranya mudah sekali, ya. Caranya mudah sekali. Yang pertama, ini yang wajib ya. Silakan download aplikasinya. Alamatnya di sini. Nanti kita akan tambahkan di deskripsi video ini ya. Download aplikasi TOSM Test of Second Mathematics. Ini versi Android. Yang nomor 2 ini opsional, tapi mudah-mudahan juga bisa dioperasikan juga. Kalau ini bentuknya lembar kerja diagnosis, lembar kertas. Karena kita tahu bahwa matematika basically ya adalah keterampilan visual kinestetik. Visual melihat, kinestetik menulis-nulis ya. Kalau aplikasi Android ini hanya mencet-mencet saja, tidak ada kegiatan menulisnya di sana. Padahal penting sekali matematika itu ada coret-coretnya. Makanya kita fasilitasi di sini lembar kertas untuk juga dioperasikan dan nanti bisa dibandingkan apakah hasilnya relatif sama atau jauh berbeda, nanti bisa dibandingkan. Tahap yang ketiga, setelah mendownload aplikasi ini, ya, pilih level A1 yang bilangan asli. Ya. Pilih level A1 yang bilangan asli. Oke, kemudian setelah itu silahkan dicoba, ya, dioperasikan. Nanti di sana ada 4 operasi dasar. Ada 4 operasi dasar. Operasi tambah, operasi kurang, operasi kali, dan operasi bagi. Ini nanti sekaligus dikerjakan ya. Pilih yang mode penuh. Ya, pilih yang mode penuh. Pilih yang mode penuh. Nah, karena perlu pembiasaan 1-2 kali, maka kami menyarankan untuk dicoba dulu 2 atau 3 kali. Dari 2-3 kali percobaan ini, nanti silakan dipilih skor tertingginya. Dipilih skor tertingginya. Setelah mendapatkan hasilnya, silakan nanti input hasil dan skornya di Google Form yang akan kita kirimkan di deskripsi video ini. Ya, sangat mudah bukan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini adalah testimoni dari para pengguna TOSM. Ya, mungkin terima kasih sampai di sini. Dan atas partisipasi Bapak Ibu terkait dengan
penelitian ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya Adi Mahnun undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.